Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pedoman dasar negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang hakikatnya merupakan sistem filsafat. Negara Indonesia tidak akan merdeka sebelum adanya dasar negara. Maka dari itu pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mencetuskan dasar negara yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan pedoman negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang begitu penting untuk diterapkan. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan masing-masing dan agama yang berbeda-beda. Di Indonesia terdiri dari 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu seorang pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang yang dianut oleh agama masing-masing. Dalam aspek keagamaan harus saling mempunyai toleransi satu sama lain sehingga tidak adanya pemecah antara kaum mayoritas dan minoritas. Meskipun di Indonesia mempunyai agama yang berbeda-beda, tetapi semua agama adalah suci dan mengajarkan ke arah kebaikan. Penerapan ketuhanan yang Maha Esa diterapkan dengan beribadah kepada Tuhan, selalu bertakwa, menjalankan ibadahnya, menaati peraturannya, dan menjauhi segala larangannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 5 agama, sehingga kita harus mempunyai toleransi yang tinggi terhadap agama satu sama lain. Berteman baik dengan teman yang berbeda agama, tidak mendiskriminasi, saling menghormati, tidak membanding-bandingkan, dan tidak memandang agama lain dengan sebelah mata. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain, dan manusia juga harus mempunyai adab yang baik. Adil berarti sama, seimbang, setara, atau tidak membeda-bedakan. Setiap manusia harus berperilaku adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan derajat, profesi, ras, suku, dan sebagainya. Dengan berperilaku adil terhadap orang lain, maka orang lain akan merasa dihargai karena pada hakikatnya manusia harus diperlakukan sama. Sedangkan beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai norma sopan santun, etika yang baik. Adab merupakan hal penting karena pada dasarnya adab sudah ditanamkan dari kecil. Maka dari itu adab sangatlah penting untuk kita terapkan di setiap harinya. Kita harus beradab dengan siapapun, tua, muda, sama saja. Intinya beradab harus disertai dengan keadilan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Bahwa persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia merupakan lambang negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan sangatlah penting karena tanpa persatuan Indonesia tidak terjalin dengan baik. Maka dari itu Indonesia harus tetap bersatu meski berbeda-beda agama, ras, suku, budaya, dan sebagainya. Pada dasarnya Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Maka dengan persatuan satu dengan yang lainnya, maka terjadilah kebersamaan untuk mencapai tujuan. Persatuan sangatlah penting karena apabila bangsa Indonesia terpecah-pecah, maka Indonesia akan roboh karena kehilangan kesatuan bangsa. Jadi bangsa Indonesia harus mempertahankan kesatuan dan persatuan untuk mewujudkan tujuan bersama. Penerapan persatuan Indonesia yaitu dengan cara cinta tanah air. Contohnya menjaga nama baik tanah air Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Misalnya saat kita berada di luar negeri, kita harus menjaga nama baik Indonesia, mengharumkan tanah air Indonesia, tidak malu menjadi rakyat Indonesia. Penerapan yang pertama yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, termasuk mencerminkan cinta tanah air. Maka dari itu, sebagai seorang pelajar harus menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, giat belajar supaya menjadi orang yang berprestasi, yang bisa mewakilkan lomba internasional, menjadikan kebanggaan Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Penerapan yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Banyak sekali manfaatnya dengan menjaga lingkungan, antara lain terhindar dari bencana banjir, longsor, dan lingkungan menjadi asri. Cara menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi sampah plastik, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon sembarangan. Penerapan yang ketiga yaitu hidup gotong royong. Ciri khas bangsa Indonesia adalah saling gotong royong. Dengan bergotong royong, kita lebih mudah dan cepat dalam mengerjakan sesuatu. Bergotong royong dapat menimbulkan rasa kerukunan dan kekeluargaan. Negara Indonesia adalah negara persatuan. Maksud dari persatuan yaitu perpaduan antara satu sama lain
yang saling bekerja sama, yaitu gotong royong dan bukan individualisme. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa rakyat Indonesia dipimpin secara demokrasi. Demokrasi adalah tatanan hidup bersama. Dalam kata tatanan yang berarti susunan atau menyusun bagaimana cara hidup bersama atau sistem hidup bersama. Demokrasi bercirikan kebebasan, bahwa rakyat bebas dalam menentukan pemimpin negara Indonesia. Dipimpin oleh hikmat artinya bahwa negara Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana cara memimpin rakyat Indonesia yang baik dan benar. Indonesia tidak bisa dipimpin oleh sembarangan orang, karena apabila Indonesia dipimpin oleh seorang yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya, maka Indonesia akan hancur. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memilih siapa yang patut untuk pemimpin Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya kita harus bijaksana atau berpikir dewasa dalam bermusyawarah untuk memutuskan tujuan bersama. Dengan bermusyawarah bersama lebih membantu kita untuk memutuskan tentang apa yang kita tidak ketahui. Jadi, kesimpulannya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem demokrasi harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, profesional, dan dipilih dengan berpikir dewasa dengan cara bermusyawarah. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti antara keadilan pribadi dan sosial. Keadilan pribadi adalah keadilan secara individu atau perseorangan, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bentuk hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing tanpa perbedaan. Penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pertama yaitu dengan cara mensejahterakan rakyat secara merata. Indonesia memang sudah merdeka selama 75 tahun, tetapi belum sepenuhnya rakyat Indonesia sudah sejahtera. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, tertera bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk mensejahterakan umum. Tetapi masih banyak desa-desa yang belum teraliri listrik. Ada juga daerah yang masih kesulitan mendapatkan air bersih, dan minimnya infrastruktur darat,